Transmigrasi di Kabupaten Pelalawan itu udah ada sebelum kabupaten ini sendiri berdiri. Kabupaten Pelalawan berdiri tahun 1999, namun transmigrasi yang ada di Kabupaten Pelalawan berawal daripada Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Kapa. Untuk Kabupaten Pelalawan sendiri pada tahun 2004 ada 2 UPT yang dibuka di Kabupaten Pelalawan, yaitu UPT Kuala Tolam dan juga UPT Kelurahan Pelalawan. Masyarakat transmigrasi yang datangnya awal itu, yang terutama yang mereka itu hidup daripada usaha kebun sawit, itu telah nampak berhasil dan sukses. Tapi ada lokasi yang paling terdekat dengan ibu kota kabupaten, yaitu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, tepatnya di Desa Makmur. Dan ada dari Desa Makmur itu salah satu anggota transmigrasi itu ikut pelatihan yang diadakan oleh Balai Besar Pelatihan Kerja di Semarang, yang pada saat ini telah mendapat pekerjaan sebagai desainer di Jakarta. Jadi untuk yang akan datang, agar betul-betul dapat memfokuskan pembangunan daerah-daerah Tran, terutama untuk sarana usaha, juga sarana pendidikan bagi anak-anak masyarakat Tran tersebut, sehingga untuk masa datang Tran ini betul-betul dapat merupakan suatu ujung tombak pembangunan masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Nama saya Suwardi, Kepala Desa Makmur. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Desa Makmur adalah desa ekstransmigrasi. Ke desa transmigrasi ini pada tahun 91, tepatnya di UPT 5 SP 6. Kondisi awal daripada Desa Makmur dulu masih semak belukar. Dalam arti jalan, kondisi jalan juga belum bisa dilewati. Mungkin untuk kehidupan 1,5 tahun awal, kami mungkin disupport oleh Dinas Transmigrasi atau Kementerian Transmigrasi, dibekali dengan 2 hektar lahan sawit dan 0,5 hektar lahan pertanian. Di sini kami mungkin berjibaku untuk menjalani kehidupan selama sampai dengan 2006. Kami sudah dapat pembagian sawit, lahan sawit, dan disitulah mulai dari situ masyarakat Desa Makmur mulai terangkat kondisi ekonomi. Sekarang sudah mengalami banyak kemajuan, termasuk desa transmigrasi yang sangat maju. Desa Makmur merupakan desa yang sekarang ini menjadi desa pinggiran kota Kabupaten Pelalawan, dengan jumlah penduduk sampai dengan saat ini sudah bertambah menjadi 6.190 jiwa. Yang dari awal kita dengan 510 kakak, sekarang sudah berkembang menjadi 1.500 kakak. Kami mengharapkan pemerintah pusat merealisasikan kembali transmigrasi ini, karena kita juga sebagai saksi hidup daripada transmigrasi. Ternyata transmigrasi itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. Mudah-mudahan Desa Makmur makin berkembang, makin maju untuk kedepannya, dan komoditas sawit menjadi komoditas unggulan. Salam anak Tran. Nama saya Sarpono, asal dari Desa Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah. Di samping saya, istri saya yang mendampingi hidup saya selama ini, nama Wanti dari Desa Jatirejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya dijemput ke rumah dari pihak Tran, dibawa ke Karanganyar. Di Karanganyar sekitar 1 malam. Terus langsung dibawa ke Semarang, Transito Semarang. Di Semarang kira-kira 2 hari lah, 2 hari 2 malam. Dari Semarang diberangkatkan, kami naik kapal laut, kapal angkatan itu, angkatan laut Teluk Teratai ke Dume, Pelabuhan Dume. Itu sekitar di kapal itu sekitar 7 harian, 1 minggu di kapal. Sampai di Dume, saya diberangkatkan ke Pekanbaru, Transito Pekanbaru. Itu sekitar di Pekanbaru 2 hari. Saya diberangkatkan ke lokasi tujuan. Lokasi tujuan SP6, dulu UPT 5 SP6. Kondisi sampai sini, Pak. Kondisi sampai sini itu mau masuk ke rumah aja itu harus menerbas lalang kerisan. Tuh, kondisi jalan ya udah agak lumayan meskipun tanah. Kebutuhan, Pak, kebutuhan pokok itu dikasih dari pihak kementerian. Nah, terus peralatan, Pak, peralatan pun dikasih, ada parang, ada cangkul, ada segalanya lah. Itu dikasih dari pihak itu. Terus ada bibit-bibitan, Pak. Bibit-bibitan dulu komplit lengkap, Pak. Ada untuk pembinaan, Pak. Dikasih saran gini ada pembinaan, ada tenaga PPL yang belum ada masalah listrik, masalah apa itu masih belum ada, Pak. Ya sampai di sini, Pak. Dulu orang Tran memang agak susah, Pak. Karena gini, dulu sampai sini memang ada jadub itu sebanyak 1 tahun, Pak. Jadi habis jadub itu, Pak, saya merasa susah cari pekerjaan ke sana ke sini, Pak, dulu waktu itu. Jadi selama 1,5 tahun saya kan belum dikasih kebun, Pak. Dikasihnya kebun itu sekitar 4 tahunan. Jadi selama jadub itu habis, susahnya minta ampun, Pak. Kami kerja ke sini, ke sana, ke sini untuk menyambung hidup. Saya ikut di proyek itu hampir 3 tahunan, Pak. Saya dibagi 2 hektar kebun sawit. Itu udah mulai panen, Pak. Yang 2 hektar itu ya alhamdulillah setelah dikasih kebun sawit ya perekonomian kami agak meningkat, agak merangkak, agak berjalan gitulah, Pak, selama dikasih kebun sawit. Seterusnya itu kehidupan ya semakin meningkat, membaik, Pak, kehidupan. Namanya orang hidup ya dibilang cukup nggak cukup, tapi ya udah mencukupi, Pak. Tahun 92 dari transmigrasi adalah 2 hektar kebunnya itu 100 meter kali 200 meter. Saya dikasih lahan pekarangan 1/2 hektar, terus kebun sawit seluas 2 hektar ini, Pak. Ini tahun tanam sawit kita ini tahun 92. Masalah pekerjaan ini menyerap tenaga kerja yang paling utama 2 orang tenaga kerja. Mungkin ada tambah-tambahan pekerja untuk nyemprot, untuk lunas, ini mungkin ada 2 pekerja lagi. Panen itu 10 hari sekali, jadi 1 bulan 3 kali. Perawatan ini nyemprot ini 1 tahun 2 kali. Ini yang berat untuk tenaga nunas, yang udah tua-tua kan ditunas itu 1 tahun 1 kali. Pendapatan 2 hektar ini kalau kita kalkulasikan per bulannya itu kira-kira mendapat 4.000 kilo per bulan. Untuk rupiahnya kalau saat-saat sekarang ya sekitar 4 jutaan. Kalau saat-saat sekarang karena harga sawit ya lagi merosot kan. Ini kalau harga-harga dulu yang harga 16 ke atas itu ya agak lumayan, ini 15 ke bawah kan harga merosot.
Ini mumpung lagi panen. Ya, ini manen nanti dikumpulkan di TPH. Terus di TPH itu ditimbang sama pengurus kelompok tani, ditimbang. Terus nanti dimuat, dibawa ke pabrik untuk diolah. Yang bayar nanti pihak KUD. Masalah harga itu yang menentukan perusahaan. Harga tertinggi mencapai 2.000 itu per kilonya. Sekarang posisi harga 1340-an lah, 1.340 rupiah per kilonya sekarang. Rata-rata untuk bayar tukang panen kalau 3.000 kilo itu kan sudah 450. Sawit kalau nggak dipupuk tidak akan mendapat penghasilan. Pupuk pun mahal, Pak. Kalau buat perekonomian keluarga, Pak, ya namanya orang ya kalau dibilang cukup nggak cukup, ya bisa untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan pendidikan anak sekolah, ya bisa untuk pokoknya kebutuhan sehari-hari ya bisa lah, Pak, bisa jalan. Saya sebagai pemanen dari Mitra Inti Indosawit. Ini perkebunan daripada masyarakat yang tepatnya wilayah di SP6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dan saat ini kami sedang memanen 1 bulan, manen 3 kali, yang mana per 10 hari. Dalam 10 hari rata-rata dalam 2 hektar biasanya menghasilkan antara 1,5 ton sampai 2 ton. Negeri 2, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Mau masuk televisi? Mau hebat? yang ada di Desa Makmur. Jadi setiap posyandu yang di sini itu banyak yang hadir, alhamdulillah sekitar 70-an, kadang 50.